Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro akan dikembangkan di provinsi yang berada di luar Jawa. PPKM mikro yang dimaksud akan menyasar daerah-daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Presiden Joko Widodo menyebut PPKM mikro yang selama ini dijalankan telah memberikan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah kasus COVID-19 secara mingguan di 7 provinsi yang menggelar PPKM Mikro telah mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari jumlah kasus COVID-19 secara mingguan di 7 provinsi yang menggelar PPKM Mikro telah mengalami penurunan. Kalau kita lihat secara detail, kasus harian semakin turun dan semakin turun. Tetapi sekali lagi, kita harus tetap waspada. Kita harus bekerja keras agar kasus aktif COVID-19 harian semakin turun, tanpa mengurangi testing yang dilakukan setiap harinya. Kasus aktif Indonesia per 3 Maret 2021 berada di angka 11,11%. Untuk kasus aktif dunia berada di angka 18,85%. Artinya kasus aktif di negara kita, Indonesia, lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia. Rata-rata kesembuhan per 3 Maret 2021, Indonesia berada di angka 86,18%. Rata-rata dunia berada di angka 78,93%. Artinya kita lebih baik dibandingkan rata-rata angka kesembuhan dunia. Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar semua pihak harus tetap bekerja keras agar laju penurunan COVID-19 terus menurun secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mengatasi pandemi dan roda perekonomian kembali meningkat. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Landstok, kali ini kita akan membahas soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. PPKM Mikro dianggap efektif menurunkan angka COVID-19. Hal itu terlihat dari jumlah kasus mingguan yang turun di 7 provinsi yang menjalankan PPKM Mikro. Presiden Joko Widodo berencana akan mengembangkan PPKM Mikro di luar provinsi luar Jawa. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi bersama kami ada juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito. Halo, selamat siang Prof. Wiku. Selamat siang. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan juga telah terhubung bersama kami epidemiolog Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman. Apa kabar Pak Diki? Alhamdulillah, selamat siang. Selamat waktu Indonesia. siang. Baik, dan saya mau ke Prof. Wiku dulu nih. Betulkah melandainya grafik positif COVID-19 kita itu karena PPKM Mikro? Atau seperti apa sebenarnya indikatornya, Prof. Wiku? Ya, baik, terima kasih. Jadi PPKM itu kan indikatornya adalah kasus aktif, kemudian kesembuhan, dan juga kematian, serta turunnya keterisian tempat tidur, ICU dan ruang isolasi. Jadi ada 4 indikator tersebut. Kalau indikatornya membaik dari rata-rata nasional, maka itu dianggap berhasil. Ya. Demikian. Apakah sekarang dengan angka kesembuhan kita, yaitu diklaim lebih besar daripada angka kesembuhan COVID-19 dunia, itu sudah bisa dikatakan berhasil? Sudahkah kita bisa, kita udah mulai aman nih, atau seperti apa, Prof? Kita nggak akan pernah bisa aman sebelum pandeminya lewat. Tapi bahwa kondisi kasus aktif kita selama cukup lama, beberapa bulan belakangan itu selalu di bawah rata-rata dunia, itu iya, kondisinya itu membaik. Jadi kondisi di dunia juga selalu kasus aktifnya menurun, kita juga menurun, kita di bawahnya dunia. Angka kesembuhan kita juga begitu, di atas rata-rata dunia dan sama-sama naiknya juga. Jadi kan pembelajaran semua sebenarnya intinya. Tapi kalau angka kematian memang kita masih di atas dari angka kematian dunia.
Baik, nah kalau kita lihat pemberlakuan PSBB sebelumnya ya, PSBB ketat awal, kemudian tetap diberlakukan PSBB, ternyata ada kelonggaran gitu di masyarakat. Apakah pemerintah yakin nantinya PPKM Mikro yang akan diperpanjang lagi, kemudian diperluas juga areanya, ini bisa dipertahankan angka kesembuhan yang tinggi ini atau apa strateginya, Prof. Viko? Strateginya justru itu dengan PPKM dan PPKM Mikro itu sebenarnya adalah strategi dalam rangka menekan laju penularan, dan beberapa waktu ini 1,5 bulan hampir 2 bulan kita sudah melakukan PPKM dan PPKM Mikro ini ternyata memang efektif. Memang pada saat awal PPKM pasti masih naik karena belum efektif kan, dan biasanya setelah 2 mingguan baru efeknya kelihatan, dan efeknya sekarang turun gitu, dan itu yang kita jaga. Dan strategi itu sebenarnya intinya adalah mendesentralisasi tugas tanggung jawabnya ke level yang lebih mikro. Jadi kalau melihat Satgas, itu kan orang selalu melihatnya Satgas itu Satgas pusat. Nah, Satgas itu ada Satgas daerah di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, kemudian di tingkat kecamatan, dan juga di tingkat kelurahan dan desa. Begitu juga posko. Poskonya ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di kecamatan, ada di kelurahan desa, dan bahkan di level yang lebih kecil, RT RW. Itulah yang kita fokuskan sekarang, kebetulan baru di 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali karena kontribusi pada kasus nasionalnya sekitar 66%. Dan mungkin nanti akan kita ekspansi ke beberapa daerah lainnya yang memang kontributor kasus. Demikian. Contoh daerah lainnya yang akan diberlakukan PPKM Mikro, daerah yang seperti apa, Prof? Daerah-daerah yang memiliki profil angka kasus aktif, angka kesembuhan, dan juga tingkat kematian, serta keterisian tempat tidur ICU dan ruang isolasinya di bawah, di atas nasional. Dan itu harus kita tekan juga. Jadi dengan demikian, semakin kontributor kasus besar nasional tertekan penularannya, kasusnya membaik, maka otomatis kontribusi nasionalnya juga akan kelihatan jelas. Sudah ada gambaran lokasinya kira-kira di daerah mana, kota besar atau provinsi mana, Prof. Viko? Nanti akan kita umumkan. Akan kita umumkan pada saatnya. Sekarang kita lagi persiapan dulu. Oke, yang pasti sudah ada indikator-indikator ya, Prof. Viko. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, Anda setuju nggak dengan pemberlakuan PPKM Mikro ini nanti akan diperluas ke beberapa wilayah lain selain Jawa, Bali? Ya, kalau konsep PPKM Mikro ini sebetulnya kan memang bagus ya, karena begini, pandemi itu masalah kesehatan masyarakat. Diadresnya harus dengan kesehatan, strategi kesehatan masyarakat salah satunya, terutama ada 4 komponen respon itu, di preventif, promotif, strategi komunikasi risiko, dan komunitas. Nah PPKM Mikro ini memang dari awal saya setuju untuk konsep ini, dan kalau pemerintah menyampaikan perbaikan dengan disampaikan tadi Prof. Viko, ya kalau indikatornya itu ya baik. Tapi ini kritik saya adalah kepada Prof. Viko, terutama pemerintah, maksudnya untuk perbaikan ya, karena gini, kita melihat ini memang betul ada dampak ya. Dan kalau bicara menaik nurun itu tentu multifaktor, sangat tidak bisa diserahkan salah satu saja. Ya. Hanya yang ingin saya sampaikan bahwa kita melihat bahwa sejak penerapan PPKM Mikro ini jumlah tes menurun. Ya, jumlah tes walaupun ada menaik ya. Penurunan terendah tanggal 18 Februari. Sangat rendah, sampai hanya 25.000 tes orang per hari, dan itu untuk skala penduduk kita dengan eskalasi pandemi kita luar biasa rendah sekali. Makanya tes positivity rate kita sejak PPKM Mikro ini rata-rata itu 20%, rata-rata. Dan itu sesuatu nilai yang sebetulnya tidak bisa kita bukan tidak terima, tapi itu berbahaya ya. Artinya kita out of control terhadap pandemi ini. Dan tes positivity rate ini selalu menjadi ukuran untuk salah satu indikator situasi, karena itu kan exposure risk itu adalah dari tes positivity rate dalam epidemiolog. Nah, oleh karena itu klaim keberhasilan ini ada catatan kritisnya gitu, yang harus menjadi catatan pemerintah, karena
testing ini apalagi terlihat dari tes positivity rate ini, artinya juga memperlihatkan indikasi kita banyak tidak bisa atau belum mendeteksi kasus positif di masyarakat. Nah, kemudian yang menjadi catatan lainnya juga adalah angka kematian. Lapor COVID yang mengakses semua website Pemda, nah itu melaporkan ada gap 42% angka kematian yang belum terlaporkan, yang ada diskrepansi antara pusat dan Pemda. Nah, ini yang harus diperbaiki selain manajemen datanya, tetapi juga termasuk bahwa ada angka kematian yang sebetulnya jauh lebih besar daripada yang dilaporkan oleh pemerintah pusat. Sehingga artinya sekali lagi kita harus bahwa betul ada dampak, tapi ketika ada catatan-catatan kritis seperti ini, apalagi itu bicara tes positivity rate yang indikator awal dan indikator telat di angka kematian, ini dua sinyal yang menunjukkan ada respon kita yang belum pas. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatannya untuk perbaikan. Bahwa ini misalnya diperlebar pada wilayah lain, ya memang responnya harus di tingkat komunitas. Memang harus seperti itu. Bahwa ada kekurangan, inilah yang kesempatan review ini ketika diperpanjang, ini yang harus diadres dan menjadi bahan perbaikan. Baik. Nah, ini yang menarik Pak Diki. Kalau pemerintah itu kan merilis untuk angka kematian memang masih lebih besar dibandingkan angka kematian dunia, yaitu kalau Indonesia 2,7, sementara dunia itu 2,22%. Angka kesembuhan lebih tinggi. Nah, ini kita bisa menyimpulkan apa dari hal ini? Kesembuhan tinggi, kita sudah mulai agak positif, tapi ternyata kematian lebih tinggi dari kematian dunia. Sementara Pak Diki sendiri mengatakan bahwa kemungkinan itu bisa jadi salah tuh masalah angka kematian ini karena ada gap begitu. Kita bisa menyimpulkan apa dari situ, Pak? Yang pertama bahwa memang penyakit ini beruntungnya kita itu memang sebagian besar akan mengalami recovery. Lebih tepatnya pulih sebetulnya, karena definisi kesembuhan sendiri secara internasional belum ada kesepakatan dari sisi, karena kalau definisi pulih atau sembuh itu ada 3 aspek, dari sisi epidemiologi, dari klinis, dan juga sosial, ya, aspek sosial. Nah, ini yang sebetulnya masih belum ada kesepakatan dalam definisi. Bahwa ini diangkat oleh setiap pemerintah sebagai performa, ya itu sah-sah saja. Tapi harus menjadi catatan kita adalah bahwa angka kematian yang terjadi dan salah satu yang tinggi di dunia ini memberi catatan bahwa karena indikator angka kematian ini ada indikator valid menunjukkan derajat keparahan satu pandemi di wilayah atau negara, yang artinya kan kematian itu terjadi dalam setiap program kesehatan, ya mau kesehatan ibu anak apa segala macam. Ketika kematian terjadi itu ada keterlambatan. Kita tahu kalau di kesehatan ibu anak ada 3T, telat, rujuk, telat, dan segala macam. Ini pun sama dalam kematian ketika wabah seperti ini. Berarti kita ada telat deteksi dini, telat men-tracing, dan lain sebagainya. Telat juga termasuk mungkin dia telat ke rumah sakit. Nah, ini yang artinya ada tahapan-tahapan yang harus kita evaluasi. Karena berarti pada pelaksanaan di PPKM Mikro ini, apakah sudah mengadres 3T itu, gitu, aspek 3T itu. Karena yang saya lihat sekali lagi pada pelaksanaan ini 3T-nya tidak terlalu terlihat menonjol dalam selama pelaksanaan ini. Bahwa ada kegiatan-kegiatan lain meningkat, ya kita akui, tapi aspek 3T yang menjadi satu hal yang penting, apalagi sekarang kita menemukan strain baru kan, ini menjadi catatan penting, ya, apalagi dikaitkan dengan kematian. Jadi kalau namanya kematian berarti intinya ada deteksi dini yang kita lepas sehingga terjadilah kematian. Oke. Pendeteksian dini, betulkah memang kita menurun pendeteksian dininya, dan apa penyebabnya? Kita akan tanyakan ke Prof. Wiku nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.